skills future is about the knowledge and skill that we require for the futures. And the future is about digital futures, and it's about digital era, and where it's dominated by Industry 4.0, where a lot of automation and artificial intelligence and robotic technology would be used in this future. For a country like Indonesia, where a lot of the development is moving toward that area, it is critical for the country to look at what curriculum they have or what training and trainings that they require to prepare themselves for that future. AIC has a philosophy about partnerships, so working together and also developing networks. So creating a community of practice and creating a community to share the knowledge. Indonesia is a huge country with 260 million populations, and is our closest neighbor. So it presents big potentials for Australia, especially in the education area. I think it's part of our responsibility to be able to share with country like Indonesia about what we have. It's not just a matter of, we Australia here trying to tell them what to do, or Indonesia what to do, but I think it's working both ways, where we can share what we have, but at the same time allow us to also understand and learn from Indonesia about the way they work, and also understand the philosophy that they're working in. We tend to focus very much, or country like Indonesia tend to focus very much on the specialist skill or the mechanical skills. For example, if you're driving a truck, then the skills that you try to focus is how to drive the truck safely. Dealing with automation, when we're dealing with artificial intelligence and robotic, maybe we don't require anymore to drive the truck. Skills that will be required are those skills that cannot be automated. So for example, skills that are soft skills or people skills, the skill to be able to work in a team, and more particularly the skills that be able to coordinate, so project management skill, for example. And also the way we think, we have to think more system thinking. From previous research that we did, there is a gap between what is expected by the industry with what is the current workers or the graduates' knowledge and skills. And this area need to be addressed. How can we reskilling or upgrade the skills of the current workers, but also at the same time create or generate graduates that could meet that requirements for the future? Merah dan putih di hatimu, selaras dan berpadu. Hadirmu membawa makna, tujuan yang mulia. Kami bangga bersamamu, Aisindo terus maju. Bergerak berjuang untuk masa depan, eratkan persaudaraan. Baktiku insan sistem informasi untukmu, Indonesia. Merah dan putih di dadamu, berjuang bersama maju. Tugasmu sangatlah mulia, junjung tinggi etika. Selalu bangga bersamamu, Aisindo tetap maju. Bergerak berjuang untuk masa depan, eratkan persaudaraan.
Baktiku insan sistem informasi untukmu Indonesia.
Mau ekspor malah bingung sama regulasi teknisnya. Makanya pahami dulu apa itu mutu dan juga regulasi teknis di negara tujuan. Mutu adalah persyaratan mengenai produk untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kredibilitas produsen. Penerapan mutu itu sebenarnya digunakan oleh banyak negara sebagai instrumen hambatan teknis perdagangan. Biar nggak bingung, buka inatrins.kemendak.go.id untuk info.
Skills future is about the knowledge and skill that we require for the futures. And the future is about digital futures and it's about digital era. And where it's dominated by Industry 4.0, where a lot of automation and artificial intelligence and robotic technology would be used in this future. For a country like Indonesia, where a lot of the development is moving toward that area, it is critical for the country to look at what curriculum they have or what training and trainings that they require to prepare themselves for that future. AIC has a philosophy about partnerships, so working together and also developing networks. So creating a community of practice and creating a community to share the knowledge. So Indonesia is a huge country with 260 million populations and is our closest neighbor. So it presents big potentials for Australia, especially in the education area. I think it's part of our responsibility to be able to share with countries like Indonesia about what we have. It's not just a matter of, we Australia here trying to tell them what to do or Indonesia what to do, but I think it's working both ways where we can share what we have, but at the same time allow us to also understand and learn from Indonesia about the way they work and also understand the philosophy that they're working in. We tend to focus very much, or a country like Indonesia tend to focus very much on the spatial skill or the mechanical skills. For example, if you're driving a truck, then the skills that you try to focus is how to drive the truck safely. Dealing with automation, when we're dealing with artificial intelligence and robotic, maybe we don't require anymore to drive the truck. Skills that will be required are those skills that cannot be automated. So for example, skills that are soft skills or people skills, the skill to be able to work in a team, and more particularly the skills that be able to coordinate, so project management skill, for example, and also the way we think, we have to think more system thinking. From previous research that we did, there is a gap between what is expected by the industry with what is the current workers or the graduates knowledge and skills, and this area need to be addressed. How can we reskilling or upgrade the skills of the current workers, but also at the same time create or generate graduates that could meet that requirements for the future? Merah dan putih di hatimu, selaras dan berpadu. Hadirmu membawa makna, tujuan yang mulia. Kami bangga bersamamu, Aisindo terus maju. Bergerak berjuang untuk masa depan, eratkan persaudaraan. Baktiku insan sistem informasi untukmu, Indonesia. Merah dan putih di dadamu, berjuang bersama maju. Tugasmu sangatlah mulia, junjung tinggi etika, selalu bangga bersamamu, Aisindo tetap maju. Bergerak berjuang untuk masa depan, eratkan persaudaraan. Baktiku insan sistem
informasi untukmu Indonesia.
Mau ekspor malah bingung sama regulasi teknisnya. Makanya pahami dulu apa itu mutu dan juga regulasi teknis di negara tujuan. Mutu adalah persyaratan mengenai produk untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kredibilitas produsen. Penerapan mutu itu sebenarnya digunakan oleh banyak negara sebagai instrumen hambatan teknis perdagangan. Biar nggak bingung, buka inatrins.kemendak.go.id untuk info. Baik, sambil kita menunggu waktunya, mungkin kita bisa mulai dulu aja ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Tes. Oke. Ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di acara kita ya. Closing ini ya, sudah hampir sudah 11 ini minggu 11 ya. Tidak terasa kita 2 bulan lebih ya, 3 bulan ya sebenarnya kita melalui ya berbagai macam materi dan juga banyak juga tantangan-tantangan yang lain ya, terutama teman-teman yang mengikuti kurasi sangat merasakan bagaimana melalui semuanya itu ya, berat dan juga mungkin menguras tenaga ya. Bahkan sampai malam hari kita masih harus berkoordinasi ya, terutama bersama para mentor dan kuratornya ya, untuk memastikan bahwa produk-produknya bisa di-drive, terutama yang food and beverage ya. Nah, untuk yang non food and beverage kita masih akan sampai tahap bahwa ini kita bisa promosikan ya. Nah, nanti akan diberikan digital katalog yang teman-teman nanti bisa gunakan misalnya untuk
mendaftarkan bantuan atau memperoleh apa ya, mungkin ya sekedar misalnya biasanya kan banyak bantuan-bantuan ya dari pemerintahan itu ya. Baik, sebelum masih 7 menit lagi ya, atau saya mengundang teman-teman mau menyampaikan kesan dan pesannya, silakan. Kita masih menunggu peserta yang lain ya. Silakan kalau ada pesan dan kesan atau Pak Mentor gue Indra. Kalau ada yang disampaikan silakan Pak. Waduh, terima kasih Mas Prof. Ini sambil mengedrive ini ya. Saya tujuan ke Sidoarjo ini. Siap. Sebelumnya terima kasih rekan-rekan yang sudah ikut sampai tahap terakhir ini. Kalau orang bilang ini kita ujian Mas Prof. Jadi mereka merasakan perjuangan untuk bisa lolos dalam tahap yang terakhir dan mereka punya kebanggaan tersendiri. Jadi ada beberapa yang perlu saya sampaikan sebenarnya dari saya secara pribadi. Saya mengucapkan terima kasih kerjasamanya, walau masih ada kekurangan ya. Jadi saya Mas Prof ini kalau orang bilang tak ada gading yang luar biasa retaknya ini. Berarti kita masih punya apa ya, perbaikan moral Mas Prof ya. Jadi sambil ini adalah langkah awal sebenarnya kita melakukan proses seperti ini, dan saya pastikan di Indonesia tidak pernah ada sebelumnya. Jadi bahasa Jawanya ini kita pioner untuk proses kurasi yang bisa dilakukan secara live, secara online, dan prosesnya tidak singkat. Kalau kurasi yang lain cuma sehari, 2 hari, menurut saya tidak masuk akal itu. Jadi kalau kita pernah mengalami jadi dosen, Mas Prof dan saya, kalau nyidang mahasiswa ini nggak cuma sehari. Jadi skripsi atau tugas akhirnya ini proposalnya kita pelajari dulu. Dan benar-benar kita pastikan bahwa layak lolos dengan regulasi Australia. Jadi berarti ada kekurangan juga kalau kita memberi informasi itu mendadak. Kenapa mendadak? Ini karena ada tambahan informasi dari pihak House of Indonesia. Jadi karakter Indonesia Australia jauh berbeda. Contoh misalkan packaging sebenarnya kita juga bisa ada nilai tertentu untuk proses kurasi. Ya, ini kalau ada kabar dari Mas Prof sendiri, nanti mungkin bisa disampaikan, ternyata ada program repackaging dari Australia student ya. Jadi ini luar biasa nih, bisa membuat produk-produk yang lolos kurasi kita ini kualitasnya premium. Bukan hanya lolos, tapi kualitas premium. Kenapa? Karena didesain langsung oleh pihak mereka sendiri. Jadi ini kesempatan sebenarnya buat teman-teman yang masih gandol kelolosannya. Dan saya juga ngomong, para kurator ini bekerja keras loh. Kalau mereka cuma 24 jam, kita 25 hour ya, Mas Prof. 25 hari dan di grup kurator WA kita ini tidak pernah berhenti. Apa yang terjadi di masing-masing grup kita sampaikan di grup kurator, dan luar biasa. Sempat debat juga para kurator ya. Jadi kita punya apa nih? Passion kita yang luar biasa, dan tugas satu lagi saya tambahkan, kita nggak sekedar mentor, nggak sekedar kurator, tapi kita juga sebagai marketer. Bagaimana kita meyakinkan House of Indonesia atau buyer kita bahwa ini produk kita ini layak. Coba deh, sama seperti kopi. Kemarin kopi dianggap, tapi ternyata kita diberi kesempatan karena kita berhasil meyakinkan itu. Jadi saya, Mas Prof, dengan tim kurator yang lain bagaimana meyakinkan bahwa kita punya produk kopi yang luar biasa marketable, banyak varian,
Kalau kita tahu di Australia sudah di monopoli seperti tertentu, tapi kita bisa meyakinkan. Ternyata kita bisa. Ya. Ini luar biasa nih prestasi kurator, mentor dan marketer ya, marketer terhadap produk-produk UM kita sendiri. Ini yang perlu diketahui oleh UMKM. Jadi kita diberi tugas oleh Tuhan ya. Jadi kalau saya ngomong sama Tuhan, kenapa? Karena para kurator ini free, volunteer. Tapi kalau saya dikasih Pak tester, monggo. Itu bukan saya nggak permintaan ya. Saya pengen tahu kalau ditanya sama buyer, Pak sudah mencicipi produknya, mati kon. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong karena barang itu belum kita terima, ya, belum kita cicipin. Saya nggak berani ngomong. Katanya enak Bu, katanya enak Pak. Nggak, no. Berarti saya harus tahu produk itu. Lain kali di program berikutnya Pak Prof, Mas Prof, kita bisa munculkan barang itu harus dikirim ke kurator. Itu perlu. Kalau kita ditanya sambelnya gimana, bingung kita ngomongnya. Kopinya gimana Pak Gwen? Bingung, padahal saya penyuka kopi. Aduh. Baik, terima kasih Pak Bendra ini. Terima kasih. Nampaknya sudah di tengah-tengah kita ya, Vidi ya, yang dari House of Indonesia ya, hari ini akan berbagi pada kita tentang produk atau tips untuk bisa lolos ya. Oke, mungkin sekedar informasi ya, silakan diisi form surveinya ya. Ini salah satu door prize-nya ini, premium ini ya. Jadi kan UMKM ya, mempersembahkan untuk para peserta tercinta ya. Wah, good afternoon, Professor Caroline Chan. Ya. Please unmute. Can you unmute, please? Hello. Hello. Actually, I'm not ready yet, so. Hi. Hello. Yeah. The handbag is already. Can you hear me? Yeah, we can hear. Yes, I can hear you. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi dengan program kita seminar yang ke-11 ini ya. Kalau di judulnya itu bukan penutupan, tapi we start new chapter ya. Jadi ini yang akan kita mulai ya. Sebelum kita mulai, saya ingin sejenak melaporkan sebagai ketua, saya harus tanggung jawab ini ya. Jadi ini sekedar sharing saja ya. Jadi ini seminar kita. Kita kurang lebih 3 bulan ya, tidak terasa ya. Ada 11 seminar dan kurasi program, kemudian ada 15 topik ya, dan itu di luar dari ekspektasi kita ya. Kita harusnya cuma 8 waktu itu, ternyata berkembang sampai 15 topik, dan surprisingly ada banyak volunteer juga ya, hampir 20 speakers kita bisa akomodasi ya Pak Ibu ya. Dan kita hampir menjangkau lebih 500 lah kalau kita lihat datanya, ada yang datang, ada yang pergi ya. Jadi ini luar biasa. Karena waktu dulu kita takut, ini kan bulan Ramadan ya, orang-orang pada itikaf semua ya. Ternyata luar biasa ya. Kita juga punya 23 partners ya, ini networking baru yang luar biasa dari berbagai macam sektor. Dan satu lagi nih, more coming to next ya. GS1 ya, para teman-teman peserta kurasi pasti tahu siapa GS1 itu ya. Nanti minggu depan mereka akan presentasi dengan kita ya. Ada untuk kurasinya ada 181 teman-teman UKM, 115 dari makanan minuman, 66 dari non FI. Dari ini 21 yang menyelesaikan. Jadi ini
masalahnya bukan lulus tidak lulus, karena kita terkendala waktu dan memang ada kesiapan dari teman-teman. Oleh karena itu, ini membuat kita berpikir kita akan melakukan lagi atau meneruskan lagi semangat ini ya. Dan yang trial order yang hari ini ditunggu ya, siapa nanti akan produknya masuk ke Sydney ya. Ini berdebar-debar ya. Katanya dari panitia buat produk yang lolos trial order nanti ada hadiah ya. Ini tim kami ya. Jadi semuanya ini volunteer Bapak Ibu ya. Semuanya punya main job ya. Jadi Profesor Kalor itu main jobnya banyak ya sebagai Vice Chancellor ya. Kalau Vice Chancellor itu hampir sama dengan rektor lah di sini. Bayangkan rektor itu masih mau turun ke bawah ngurusi kita, luar biasa ya. Ada juga Prof. Bui yang beliau ada di Melbourne yang memantau ya. Dan masuk. Kemudian Bu Mardiana dan saya bekerja untuk nyusun program dan teman-teman mentor lagi. Dan yang di bawah ini yang tidak kalah penting ya, tidak pernah muncul, tapi poster-posternya sampai di tangan Bapak Ibu semua ya. YouTube-nya Bapak Ibu nikmati itu adalah kerja-kerja adik-adik ini. Ini mereka baru lulus SMK ya. Jadi kita dari profesor sampai SMK ada semua di sini ya. Luar biasa ini kolaborasinya ya. Salah satu kesuksesan sebuah gerakan itu harus ada regenerasi Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini nanti akan dipegang oleh Pak Gwendra. Ya. Jadi ini sebagai bentuk dari skill up dari program ini. Dan luar biasa Pak Gwendra ini selama membantu kita di kurasi juga meloloskan UKM-UKM di program-program yang lain ya. BCA, BRI, kemudian juga ini. Jadi ini luar biasa. Jadi setelah berpengalaman di sini, ternyata Pak Gwendra bisa membina UKM lain bisa lolos kurasi di tempat yang lain. Bahkan salah satu peserta kita di sini juga lolos program BI ya. Nanti Pak Gwendra bisa cerita ya. Jadi ini salah satu kesuksesan kita itu tidak hanya dari jumlah peserta ya, tapi juga bagaimana menular pada gerakan-gerakan yang lain. Dan ini luar biasa. Makanya untuk next Pak Gwendra akan in charge ya. Tapi tetap saya akan membantu untuk mensupport community of practice ini ya. Tentunya nanti dengan senang hati akan kita undang lagi Bu Caroline untuk membantu kita ya supportingnya. Jadi ya kita semakin kuat, semakin berkembang dan semakin meluas itu Bu ya. Jadi ini sebagai satu report ya Pak Gwendra ini sudah berhasil meloloskan beberapa UMKM di luar sana ya. Dan ada beberapa yang di sini yang dibina juga untuk lolos di program yang lain. Jadi ini salah satu bentuk multiplication dari gerakan ini ya. Dan tidak lupa juga ini ya, last but not least ya, terima kasih Bu Caroline ya. Semuanya ini tidak akan bisa tercapai tanpa tanda tangannya Bu Caroline dan juga guidance, arahan dan seterusnya. Dan saya pun tidak akan berdiri di hadapan Bapak Ibu semua, atau kita pun tidak bertemu di satu ini semua tanpa Bu Caroline ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Maka dari itu sebagai bentuk terima kasih, saya mengundang teman-teman, saya membuat nominasi ini ya. Ada namanya penghargaan Australia Indonesia ya, yang itu memberikan penghargaan pada insan Australia dan Indonesia yang berjasa membina baik hubungan Indonesia dan Australia. Nah, saya sudah mengisi menominasikan Bu Caroline dari Australia sebagai salah seorang yang akan menerima penghargaan Australia Indonesia. Maka teman-teman sekalian, kalau merasa terbantu, merasa terempower, terinspirasi dengan program ini, akan nanti mengisi nominasi mendapatkan penghargaan Australia Indonesia 2021, yaitu Bu Caroline. Nanti untuk informasi basic teman-teman, silakan ngisi dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi misalnya kenapa saya menominasikan Bu Caroline, karena beliau sangat ini dari saya tidak tahu masalah ekspor, saya jadi bisa trial order dan so. Saya ngomong ini dengan touching heart ya. Ketika Bu Caroline pertama kali menantang saya, Yudi, kamu mau nggak membantu UMKM di Indonesia? Yes, tapi saya tetap butuh bimbingan Bu Caroline.
I'm sure you can do it ya. Tapi saya masih belajar dan saya terima tantangan itu dan sekarang pada pertemuan ke-11 saya membuktikan perkataan Bu Caroline. Thank you Bu Caroline, you are my mentor ya. Jadi teman-teman nanti yang merasa terbantu, terinspirasi dengan gerakan Bu Caroline yang menghubungkan kita persahabatan nasional Indonesia, kita serbu ya, kita Bu Caroline Army ya. Kalau sekarang ada BTS Army ya. Kita Bu Caroline. Bukan masalah menang tidaknya, tapi kita menunjukkan bahwa kita orang-orang yang pandai berterima kasih, orang-orang yang bisa membalas budi baik orang lain ya. Jadi itu mungkin dari saya. Nanti kita akan banyak belajar dari sini ya. Dan buat next sudah siap Pak Adi Suliono. Ini nanti tanggal 26 akan memberikan informasi kita tentang pentingnya barcode ya. Walaupun proyek AIC sudah selesai, tapi kita tidak pernah selesai untuk belajar dan kita tidak pernah selesai untuk bergerak untuk naik kelas go digital sama go global ya. Itu mungkin dari saya dan juga nanti ada juga dari teks juga. Ini kawannya Pak Gwendra juga bersedia jadi volunteer juga karena sekarang ternyata ada perubahan. UKM itu tidak teksnya 0,5 lagi, bisa jadi dikenakan 10%. Nah, kita akan nanti dari consulting ini akan memberikan kita masukan. Dan satu lagi mungkin nanti coming Pak Syamil dari supply chain. Mungkin itu pengantar saya. Nanti kita akan serbu nominasi ini ya untuk Sally. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan waktu buat Bu Caroline untuk memberikan nasihat pada kami ya, sekaligus mungkin memberikan motivasi ya, semakin kita semakin semangat lagi ya. Terima kasih Pak Yudi. Bisa dengar saya? Can you hear me? Yep. Okay. Yes. Terima kasih. Saya sangat I'm touched by what you said. So I'm really sangat terharu ya. Today is like the closing for the seminar that you done 11 kind of times and also last year kalau kita berpikir ya, kita mulai dari tahun lalu ya, kita mulai belajar tentang mulai dengan cyber security, kemudian kita bisa sampai sekarang bisa membuat seminar dan membimbing UMKM untuk bisa berusaha ekspor ya. Dan kalau kita melihat tahun lalu program yang pertama, initially we think about face to face, Saya pikir saya mau ke Indonesia dan dengan teman-teman semua bisa membimbing UMKM. Kemudian ada pandemik. Saya pikir udah ini tidak bisa berbuat apa-apa, tapi it's kind of this blessing in disguise ya. Dengan pandemik justru kita lebih banyak berpikir bagaimana kita bisa membantu ya saudara-saudara kita yang UMKM untuk kemudian bisa tetap survive ya, tetap berbisnis. Jadi dari situ kita kemudian selalu berpikir bagaimana kita bisa membantu. Jadi kalau saya pikir kembali, ya memang pandemik sangat susah, tapi kita belajar dari situ. Dan kita bisa belajar banyak. Jadi kalau saya lihat tema hari ini, melihat peluang ekspor produk UMKM ke Australia, saya jadi impress sekali. Karena ini kita cuma mikir, ya kita memberikan skill dan pengetahuan supaya kalau mau ada yang ekspor bisa begitu. Tapi sekarang sudah sampai terrealisasi ya. Jadi saya sangat senang sekali. Apalagi hari ini kita sangat bersyukur ya. We are very very lucky. Kita ada Ibu Sulianti Sunario ya, yang sudah punya bisnis di Sydney, dan jika kita ada Bapak Vidi Finandar juga, yang akan membantu juga. Jadi Pak Yudi, kalau kita melihat dari tahun lalu, kita sudah mencapai banyak sekali ya. Kita mencapai banyak sekali. Kalau Pak Yudi bilang dari tidak tahu masalah ekspor, sekarang kita sudah
tahu masalah ekspor, malah kita sudah tahu GS1, kita sudah tahu barcode, kita sudah tahu product identification, kita sudah bisa membuat barang kita bisa global ya, bisa bisnis global, dan itu sangat penting sekali karena bukan cuma bagusnya barang atau rasanya enak ya kalau makanan ya, tapi lebih dari itu. Masalah bagaimana kita bisa menjadi global community di trading ya. Salah satunya adalah membuat produk kita bisa dikenal di luar negeri dan produk kita bisa diakui globally ya. Jadi kalau misalnya salah satu yang penting bukan cuma taruh produk kita di website sudah, tapi masalah packaging ya, itu sangat penting. Nah, itu kalau kita melihat packaging, terutama kalau makanan misalnya, kita harus mikir ya, orang yang mau beli ini, dia punya confident nggak mau beli makanan ini? Ya, apa kalau saya mau beli makanan, kita harus mikir orang di Australia misalnya ya. Kalau mau beli makanan, mesti melihat apakah makanannya itu bisa asalnya dari mana, ini makanan apa gitu ya. Jadi ingredientnya apa? Originnya dari mana begitu ya. Jadi bisa confident karena kalau mau makan nanti takut ini makanannya bukan cuma masalah sertifikasi kalau di Indonesia mungkin kita mikir halal atau tidak halal ya. Tapi lebih dari itu. Masalah nutrisi juga, apalagi orang kalau punya penyakit ya, kalau dia punya diabetes atau punya darah tinggi atau apa, dia pengen tahu isinya makanan ini apa ya sebelum dia makan. Jadi coba berpikir dari consumer point of view ya, dari perspektif dari konsumer begitu ya. Juga harus di package yang bagus supaya kalau dikirim bisa masih utuh ya. Saya share berapa minggu lalu masalah saya beli rempeyek, mungkin 3 bulan lalu Pak Yudi ya, waktu saya baru pindah dari Australia ke Singapura ya. Sekarang saya ada di Singapura ya. Beli rempeyek sampai di rumah rempeyeknya sudah hancur semua, tidak bisa dimakan ya. Jadi saya jadi sedih sekali, sudah kepingin sekali. Saya pikir di Singapura kan dekat sekali dengan Indonesia, saya bisa beli dari Indonesia, bisa, tapi sampai di sini sudah hancur, tidak bisa dimakan. Jadi itu adalah salah satu hal yang kita bisa belajar ya, kita bisa berpikir. Jadi harus barang yang bagus, di package yang bagus, dan sampai di consumer yang bagus juga ya. Jadi itu harus dipikir. Juga ada banyak sekali masalah socially responsible product misalnya ya. Juga masalah sustainability sudah ada banyak sekali. Jadi ada banyak sekali yang kita bisa belajar terus ya. Jadi jangan berpikir kita selesai now, tidak selesai, tapi kita akan melanjutkan lagi dengan kurasi dan akan berusaha tetap menjadi sumber dari pengetahuan untuk yang kita bisa bagikan ya. Saya juga tetap belajar, Pak Yudi juga tetap belajar, dan kita akan share apa yang kita tahu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga bisa sukses untuk memasarkan barangnya. Jadi hari ini saya cuma mau bilang congratulations ya, congratulations untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sudah mengikuti belajar ini dari tahun lalu sampai sekarang ya, dan pandemik masih terus belum selesai ya. Kita di Singapura baru kemarin dikasih tahu sudah boleh makan di restoran tapi cuma 2 orang. Jadi kalau 2 orang, jadi tidak bisa sama anak-anak atau apa, tidak bisa masih sama keluarga ya. Jadi cuma 2 orang boleh di restoran. Ini sampai pertengahan Juli. Kemudian saya juga akan kembali ke Australia bulan Agustus. Saya akan dikarantin 2 minggu ya dari Singapura. Jadi masih banyak sekali. Tapi marilah kita menggunakan kesempatan ini untuk belajar ya. Jadi kalau akhirnya kita tidak akan bisa seperti normal, tapi even though new normal ya, kita masih bisa berbisnis.
Dan saya betul-betul berharap bahwa UMKM Indonesia regardless ya ada pandemik, kita harus tetap maju ya. Kita harus tetap bisa bersama-sama menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan bersama-sama memajukan UMKM di Indonesia. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan ini dan juga congratulations untuk bapak-bapak, ibu-ibu partisipan, terutama juga Pak Yudi ya, yang sudah, saya sering marahin Pak Yudi itu ya. Pak Yudi tidak boleh begini atau apa gitu, tapi saya juga sering diberitahu sama Pak Yudi, saya belajar banyak sekali ya dari Indonesia di sana. Jadi selamat sekali lagi, congratulations, and untuk semua bapak-bapak, ibu-ibu, dan Pak Yudi tim dengan Aisindo, juga semua yang membantu terselenggaranya webinar dan community of practice ini. Terima kasih banyak dan selamat belajar terus, jangan menyerah ya, jangan menyerah, semangat ya. Oke. Terima kasih Pak Yudi. Banyak masukan ya dan support ya. Teman-teman sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Dari House of Indonesia ini juga salah satu supporter kami ya, yang membimbing kami juga ya. Ini kalau baca chatnya ini sudah nawari semua ini ya, silakan dikirim alamatnya. Mau dikirim sampel semua ini. Wah, belum nyampe sini udah nyampe rumah saya dulu nih Bu Suli. Ya, nih nyampe rumah saya dulu ini Bu Suli nanti ya. Selamat siang, selamat sore ya Bu Suli, Pak Widi ya. Di tengah kesibukannya kami sangat paham ya, sangat sibuk sekali di Sydney. Tapi luar biasa mendukung gerakan kami ya, dan sangat appreciate yang memberikan kami kesempatan walaupun apa yang kami sajikan masih jauh dari sempurna ya. Tapi ini baru awalan, kita akan berkomitmen untuk memperbaiki. Baik teman-teman, sudah hadir di tengah-tengah kita, apa yang kita tunggu ya, kata-katanya kita tunggu, pengumumannya kita tunggu ya. Tidak lama-lama, saya berikan waktu kesempatan pada Pak Vidi dan Bu Suli untuk menyampaikan terkait ya bagaimana produk-produk UMKM terutama ya bisa masuk Australia, dan mungkin evaluasi buat kita ya, terutama yang kemarin sudah dikurasi dan kalaupun sudah lolos ada berapa catatan. Saya persilakan Bapak Vidi dan Bu Suli, monggo siapa yang duluan, silakan. Oke, terima kasih Pak Yudi. Selamat siang, selamat siang ya. Selamat siang di Jakarta dan di Indonesia. And today, Professor Caroline, nice to meet you. Jadi kami dari House of Indonesia juga merasa berterima kasih nih kepada Pak Yudi bisa diberi kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di Indonesia, khususnya para pelaku usaha UMKM yang memiliki minat untuk ekspor. Tentu saja ini sesuatu yang sangat baik dan perlu kita dukung, karena House of Indonesia sendiri sebagai inisiasi dari Indonesian Diaspora, tentu saja kami memiliki komitmen untuk bisa mendukung pengembangan ekspor dari Indonesia, khususnya ke Australia, dan tentu saja khususnya dengan pelaku-pelaku usaha UMKM. Jadi berangkat dari situ, tentu saja pada saat beberapa minggu yang lalu kami sudah juga diberi kesempatan oleh Pak Yudi dan tim dari AIC untuk mempresentasikan apa itu House of Indonesia, kemudian juga bagaimana produk-produk Indonesia bisa masuk ke pasar Australia. Nah, tentu saja dari situ kemudian sudah ada proses kurasi yang dilakukan oleh Pak Yudi dan tim dari AIC, dan kami melihat memang ada beberapa produk yang sudah direview juga oleh Ibu Suli kebetulan. Jadi mungkin hari ini kita akan bisa memberikan feedback. Namun sebelum itu tentu saja kita harus melihat beberapa perspektif. Jadi secara umum sih kita melihat ada beberapa hal yang tentu saja untuk kurasi ini harus perlu kita perhatikan. Pertama dari sisi produk sendiri,
Kemudian produk itu termasuk tentu saja mengenai kontennya maupun juga packagingnya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Caroline, bahwa produk itu yang penting sekarang kita harus dalam mengkreasi suatu produk kan kita harus bisa uh, memposisikan diri kita sebagai konsumen, artinya sebagai buyer yang ada di Australia. Tentu saja apa yang harus diperhatikan oleh produsen dari sisi produk-produk itu yang bisa diterima oleh konsumen kita. Nah, kalau tadi sudah disampaikan masalah nutrisi, kemudian masalah sustainability dari produk itu, social responsibility, health conscious, kemudian juga environment friendly, itu hal-hal yang memang sebenarnya cukup penting untuk diperhatikan kita dalam mengembangkan satu produk untuk bisa dipasarkan di pasar, khususnya di pasar Australia. Kemudian dari packaging tentu saja itu satu yang sangat penting. Nanti Ibu Tui juga bisa akan memberikan beberapa informasi bagaimana produk-produk Indonesia yang sudah ada di sini dan bagaimana seharusnya kita bisa meningkatkan kualitas dari packaging kemasan yang ada. Kemudian dari sisi pricing juga kita harus bisa memperhatikan bahwa ekspor itu bukan sesuatu yang bisa untung besar. Artinya yang penting adalah sustainability dan juga kita tumbuh bersama-sama. Nah, dari situ kita juga harus melihat benchmark-nya di market itu seperti apa. Artinya market di pasar ekspor kita di Australia khususnya. Mungkin karena cukup melihat pasar ekspor, kita bisa harga seoptimal mungkin. Tapi jangan lupa dengan perkembangan teknologi sekarang, kita banyak sekali dengan mudahnya kita bisa melihat informasi di pasar, harga itu sebenarnya bagaimana. Nah, itu juga menjadi satu hal yang patut dipertimbangkan. Kalau dari sisi hal-hal yang lain, misalnya promosi, itu penting, tapi kita juga melihat bahwa pelaku usaha UMKM kan tentu saja ada keterbatasan dari sisi itu. Nah, mungkin ini hal-hal yang bisa kita bantu Pak Yudi dan tim dari AIC, bagaimana kita bisa mempromosikan produk-produk UKM kita yang sudah ada di pasar Australia, sehingga bisa dikenal oleh calon buyer kita. Karena itu faktor yang penting juga. Kadang-kadang orang tidak tahu ada produk ini kan. Nah, itu kan kita bisa lakukan metode-metode promosi yang efisien, tidak perlu harus mahal, tapi juga bisa mengena ke target pasar kita. Dengan teknologi digital seperti sekarang, itu bisa dilakukan. Kemudian dari sisi distribusi juga tentu saja pelaku usaha UMKM bisa memanfaatkan Indonesian diaspora yang ada di negara-negara tujuan, seperti di Australia saat ini. Kami dari House of Indonesia itu sebenarnya kami secara umum kita House of Indonesia lebih general Pak, tapi dari sisi business practice Ibu Suli memiliki usaha impor produk-produk makanan Indonesia, Eastern Cross Trading yang bisa sekaligus secara langsung untuk mengconnect atau bisa memanfaatkan produk-produk yang ditawarkan tersebut. Nah, mungkin hal-hal itu yang kita bisa mulai dari sana dan kemudian nanti dari situ kita coba lihat dari hasil kurasi yang kemarin bagaimana. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin dari Ibu Sudi bisa menambahkan sesuatu sebelum kita lebih lanjut lebih detail ke produk-produk. Ya, terima kasih Pak Yudi. Kemarin saya sudah sempat lihat dari 17 produk yang dikirimkan yang katanya lulus kurasi dari kurator di Indonesia. Dan saya sempat cek ke toko-toko kira-kira produknya apakah sudah sesuai dan juga menurut hasil pasar di sini apakah sudah bisa diterima dan sebagainya. Ini mau bagaimana Pak Yudi? Apakah kita mau satu-satu per produk atau bagaimana gitu? Atau monggo Bu Suli, saya serahkan aja kalau misalnya Ibu punya masukan ya. Kemarin yang masuk ke kami ini menurut kami ini bagus dari sini, cuman kurang dari ini atau sebaiknya ini ya. Nanti kemarin juga Bu Suli juga sharing pada kami ya, misalnya yang paling concern itu adalah harga ya. Jadi ini yang paling menjadi pertimbangan mungkin ya. Misalnya karena banyak produk sejenis juga ya. Jadi itu mungkin nanti Bu Suli bisa memberikan gambaran secara umum boleh, atau mau satu-satu juga boleh, atau misalnya nanti ujungnya misalnya dari sekian ini
walaupun kita yakin masih jauh dari sempurna Bu ya. Mungkin ini yang kalau ada yang bisa dicoba atau di trial order, monggo silahkan nanti disampaikan. Kalaupun belum ada, nggak apa-apa, kita coba lagi untuk next kira-kira begitu ya. Begitu Bu. Jadi ini memang forumnya diskusi kekeluargaan. Sambil mengingatkan tuh ya Bapak Ibu yang pengen tas ini ya, jangan lupa ngisi formnya, nanti sama Bu Mardiana akan di lucky draw ya. Siapa yang beruntung akan mendapat ini ya. Kalau nggak ada yang beruntung ya buat saya nanti. Atau nanti kita kirim ke Australia. Memperlihatkan beberapa contoh Pak Yudi dan teman bapak-bapak ini sekalian, beberapa contoh Bu Juli mungkin bisa. Ya, boleh. Ya. Ada di pasar. Siap. Nah, ini reviewnya. Ini ya. Ini sebagai benchmarking-nya. Ya, ini salah satu produk yang mungkin kemarin yang ada di kurasi, ada bumbu rendang. Ini dari bambu, itu di toko harganya 98 sen. Jadi kalau mau diperkirakan berapa harganya kira-kira dari Indonesia, itu setengahnya, karena dengan ongkos pengiriman, dengan karantina, custom, dan untung dari importer atau di toko, itu dijualnya sekitar 2 kali. Jadi target price sebenarnya 98 sen, kalau dibagi 2 itu sekitar 49 sen. Yang kira-kira harganya mungkin sekitar 4.900 atau 5.000-an di situ. Ini untuk per paket bumbu rendang dengan berat kira-kira mungkin antara 60 gram sampai 70 gram. Terus kemudian, nah ini bumbu ibu rendang, ini dia di botol. Jadi seperti ini bumbunya, ini beratnya sekitar 250 gram. Itu harganya sekitar $3.73. Kalau dibagi 2 jadi sekitar $1.90, ya itu sekitar 19 ribuan. Itu harga di rupiah, harga 19.000 rupiah. Itu sekitar ancar-ancar. Nah di situ ada juga bumbu rendang, bumbu soto, bumbu ayam woku, banyak sekali sih produk-produknya, rangesnya itu ada kira-kira 30 macam. Bumbu ibu ini cukup populer di sini. Kemudian, next slide. Nah, ini tadi pagi saya sempat ke Asian Groceries. Di sini ada bumbu-bumbu yang udah jadi. Salah satunya itu ada gudeg Ibu Citro. Itu juga beratnya sekitar 210 gram, 220 gram. Itu kalau dilihat harganya sekitar $5 lebih. Nah, itu kalau dibagi 2 ya sekitar $2.70 atau 27.000 sampai ya 27.530, ya maksimumnya mungkin 30.000 rupiah. Jadi ini produk yang sudah matang. Ini juga ada gula, itu tinggal dibagi 2 karena ada, saya lihat kurasi kemarin di produknya yang lulus kurator juga ada gula semut. Kemudian sama gula. Nah, ini contoh snack-snack yang laku, yang juga bukan dari Indonesia, tapi mungkin dari Thailand, dari Vietnam. Itu kalau dilihat, itu harganya tuh yang di sini yang laku itu sekitar ranges antara $2, $3, dan maksimum mungkin $5. Itu yang udah classification-nya seperti mushroom, udah gitu keripik-keripik sayur, keripik yang seperti vegan, yang sehat-sehat. Jadi kalau dibagi 2, jadi lagi sekitar harganya antara Rp10.000, Rp15.000, sampai mungkin paling mahal Rp20.000 atau Rp25.000. Jadi itu yang kira-kira bisa dipasarkan di sini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa nanti mengklasifikasikan produknya apakah bisa laku enggak. Karena yang saya lihat kemarin kalau keripik-keripik udah harganya Rp40.000, itu nanti dijual di sini kalau $4 harganya $8 pasti nggak laku. Jadi nanti keburu barangnya udah kadaluarsa dan nggak bisa dijual. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat tuh harganya rangesnya segitu di toko.
ini produk dari mungkin dari ada yang dari Thailand, dari Vietnam, itu yang fast moving, jadi dia cepat sekali jualnya karena produknya cukup harganya bersaing dan ranges-nya nggak terlalu mahal. Ini snack-snack yang disukai oleh masyarakat Australia dan Asia. Kalau kita perhatikan, kita lihat ya Bu Suli ya, lihat dari sisi packaging, bapak-bapak, ibu bisa lihat bahwa mereka benar-benar packagingnya sudah orang Vietnam kan nggak pakai bahasa Inggris, orang Thailand juga banyak bahasa Inggris, tapi produk mereka udah benar-benar ya khusus buat market Australia, dia bikin full bahasa Inggris. Ini juga satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa Bapak Ibu bahwa memang packaging itu pegang peranan penting di sini. Mungkin contoh yang lain lagi, rendang. Nah, ini rendang juga dari Kokita, harganya $1.18, berarti harga di rupiahnya di Indonesia sekitar 55.000, 60.000 rupiah per 6.000 rupiah, 5.000 sampai 6.000 rupiah per paketnya. Bu Suli, itu kan ada beberapa produk kan yang memang dari perusahaan-perusahaan besar kan ya, sehingga secara skala ekonomi tentu saja kan mereka juga bisa lebih kompetitif lah harganya. Tapi kita lihat bagaimana dengan UKM, kan UKM sendiri kan dari sisi cost of production juga pasti akan lebih mahal tentu saja ya. Nah, apa yang kita bisa bantu dengan pelaku usaha untuk bisa memberikan untuk bisa produk mereka masuk ke pasar Australia. Mungkin contohnya ini UKM juga. Ini kita masukin beberapa produk UKM yang baru dari Anaya. Ini kami bisa jual dengan harga 60 sen. Jadi ini harganya mirip sama harga bambu dari Indonesia. Jadi mereka mampu. Saya udah educate sama mereka. Harganya bambu sekian. Di toko harganya dijual 90 sen. Jadi sekitar di Indonesia-nya sekitar mungkin 4.500 sampai 5.000 rupiah. Dan mereka mampu bisa membuat packaging seperti ini yang harganya bersaing dengan harga produk bambu. Itu. Tapi ada satu lagi yang ini ada keripik dari anak Garuda, keripik nangka. Saya sempat memberitahu mereka kalau ranges-nya di sini tuh harganya antara $2, $3 dan mereka mampu membuat keripik ini dengan harga 15.000. Tapi beratnya itu cuma 50 gram. Jadi kecil. Jadi setelah barang sampai sini dan sampai di toko, konsumen itu bilang, "Loh, ini harganya di sini dijual $3, beratnya 50 gram. Kalau produk dari Vietnam, harganya sama $3, tapi beratnya 100 gram. Jadi kita kalah lagi, jadi produknya agak slow. Jadi maksudnya harga $2, $3 itu kita harus bandingkan, kita harus compare dengan kompetitor, dengan produk yang sama, berat yang sama, dan kualitas yang sama atau packaging yang sama, kita harus bisa bersaing. Itu aja yang harus ditekankan. Ya, mungkin sementara itu dulu. Kalau ada pertanyaan atau komen dari Bapak-Bapak Ibu, silahkan. Baik, terima kasih. Ini memang forumnya diskusi Bapak Ibu ya. Jadi sudah saya sampaikan ya ketika di mentoring dan kurasi ya, teman-teman bisa melakukan benchmarking dengan salah satu ini mungkin yang kemarin saya sharing yang kalau saya dulu di Australia belanjanya di sini di Laguna ya. Nah ini produk Vietnam ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita Vietnam ya, di sini ada mungkin saus-saus seperti ini ya, bumbu seperti ini ya, harganya tidak lebih dari $1 ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita lihat mungkin Indonesia ya, jadi produk Indonesia sudah masuk ke sana, nanti kita Bapak Ibu bisa melihat ya. Nah ini sebagai benchmarking awal untuk memberikan ini juga seperti ini ya. Ini kayaknya produk UKM Bu Suli ya, kayak ini ya. Nah ini tidak lebih dari $3 ya, 30.000 ya. Kemudian seperti ini juga, ini mungkin agak mahal ya. Kita coba ini ya, seperti ini ya, $1 juga ya. Ya kurang lebih ini sambal hijau juga demikian, ini agak mahal ini ya.
ya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman sekalian ya. Kita bisa nanti melihat ya contohnya ini ya. Ini masih produk ini ya, jadi masih ada banyak ya. Mungkin nanti teman-teman bisa dicek lah ya. Silakan nanti bisa melihat-lihat di sini ya. Kira-kira nanti kalau saya mau ke Australia, berapa harga yang paling visible ya. Mungkin negara lain bisa lebih mahal, bisa jadi ya. Karena saya lihat kalau di Singapura itu lebih mahal ya. Itu mungkin ini kayaknya, nah ini produk UKM ini ya kayaknya. Setahu saya ini ya. Kalau saya tidak salah ya, ini produknya UKM ya. Ya harganya kalau dilihat tidak lebih dari 20.000 ya. Artinya jualnya mungkin 10.000 ya paling maksimal ini ya. Segini ya. Ini juga produk UKM kayaknya. Ya, mungkin ini teman-teman kemarin sudah saya sharing ini ya. Ya, semoga nanti bisa menjadi masukan lagi ya kalau nanti kita jadi lagi melakukan hal yang sama ya. Oke. Nah, ini ya. Juga mungkin teman-teman memahami ya karakter atau budaya tempat tujuan kita ya. Nah, biasanya orang-orang kita itu kan nawarnya tertinggi ya. Nanti biar bisa ditawar ya. Nah, bagi budaya Australia atau budaya negara maju itu tidak demikian Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang itu sudah harga fix ya nggak usah ditawar gitu. Jadi karena tawar-menawar itu aja di Indonesia ya mungkin ya. Setuju Ya. Pak Yudi. Jadi Ya. memang mungkin salah satu tadi yang disampaikan Pak Yudi kan karakter dari masing-masing daerah atau lokasi kan berbeda-beda. Kalau di Australia itu kecenderungannya untuk berbisnis itu langsung fix to the point. Jadi harga itu yang itulah bukan kita mau kasih harga tinggi nanti kita tawar setengahnya misalnya gitu. Nggak bisa. Itu kalau bersama kita oke lah. Tapi kalau bersama luar. Ya, jadi ini penting ya Bapak Ibu. Nanti kalau saya menawarkan buat orang yang native atau orang asli Australia yang sudah dari sononya Australia, kalau Bu Suli sama Pak Vidi ini kan masih software-nya ya. Masih made in Indonesia ya. Jadi masih punya mindset Indonesia lah. Jadi bisa paham. Tapi nanti kalau teman-teman sudah betul-betul dealing dengan orang-orang di luar sana, maka itu yang perlu diperhatikan ya. Ya itu ya. Kayaknya di room chat sudah banyak pertanyaan nih. Teman-teman moderator atau ini bisa bantu saya untuk mengkoleksi pertanyaannya. Ya. Oke. Nah, dari yang kemarin sudah masuk itu, ini to the point aja nih. Kira-kira ada nggak Pak dan Pak Vidi dan Bu Suli yang mau dicoba atau kalaupun tidak untuk dijual tapi untuk personal dari Bu Suli karena merasa melihat ini kayaknya bagus atau merasa, tapi jangan merasa kasihan dengan Pak Yudi. Kalau Pak Yudi biarin aja. Karena saya udah dapat sampel di sini Bu, tenang aja. Enggak, saya enggak dapat kan. Kita coba review satu-satu Pak. Ya, ini yang terakhir masuk ya. Jadi ya, monggo silakan. Ini kalau yang pertama rendang. Nah, ini rendang harganya sekitar 40.000 per 250 gram. Tadi Bapak dan Ibu udah lihat kira-kira harganya rendang itu ada berapa di toko. Kalau yang 1 kilo bambu itu kita biasanya tuh harganya jualnya sekitar $15. Jadi kalau mau dihitung kalau sama-sama itu harganya sih terlalu mahal dan nggak mungkin bisa laku karena sekarang orang sudah terbiasa mungkin dengan bumbu bambu dan dia udah biasa membayar sekitar $15 per kilo. Kalau sekarang ini 40.000, kalau dijual di sini kan 2 kalinya jadi $8 untuk 250 gram. Berarti 1 kilonya
4 kali ya, 8 kali 4 $32, yang mana harganya itu lebih dari 2 kali harga dia biasa beli. Jadi untuk menjual pun susah sekali. Dan itu harga retail ya. Harga retail, iya. Itu jadi untuk bumbu rendang susah untuk